Five, four, three, two, one. Go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sajak akan menampilkan tugas mengenai tahapan SECI model. Mulai dari tahapan internalisasi awal, tahapan sosialisasi, dan tahapan eksternalisasi. Terdapat 4 topik yang akan dibahas, yaitu yang pertama, apa bentuk kebaruan dan solusi alternatif untuk sajak yang ditawarkan kepada wajib pajak. Yang kedua, apa bentuk yang harus dilakukan dengan cepat, terarah, dan terukur untuk sajak yang ditawarkan kepada wajib pajak. Yang ketiga, apa bentuk pelayanan prima dengan kemasan karya prestatif dan karya budaya. Yang keempat, apa wujud nyata dari pola pikir dan pola tindak Quantum Leap untuk sajak. Nah, tahapan yang pertama yaitu internalisasi awal yang akan diwakilkan oleh Kansana Diva dan Hani Lutfia. Mari sama-sama kita saksikan. Menurut saya, bentuk kebaruan dan solusi alternatif untuk sajak yang dapat ditawarkan kepada wajib pajak adalah berupa inovasi di bidang teknologi dengan membuat aplikasi terkait untuk mempermudah administrasi perpajakan. Di aplikasi tersebut bisa juga ditambahkan konsultasi untuk membantu pengisian administrasi, terutama bagi kalangan tua yang kesulitan. Bentuk yang harus dilakukan dengan cepat, terarah, dan terukur untuk sajak yang ditawarkan pada wajib pajak, contohnya bisa dengan ketika ada pemalsuan data dalam sajak, kita dapat atau harus membuat suatu kebijakan untuk mencegah kecurangan dalam pengisian pajak yang mungkin bisa dengan menunjukkan bukti tertentu dan laporan keuangan perusahaan, sehingga wajib pajak tidak memiliki celah untuk melakukan kecurangan. Bentuk pelayanan prima dengan kemasan karya prestatif dan karya budaya menurut saya adalah dengan menghadirkan pelayanan yang selalu menghadirkan inovasi baru yang didorong oleh keinginan wirausahaan tersebut untuk ingin selalu maju di segala bidang, tetapi keterbaruan tersebut tidak menghilangkan lokal wisdom yang sudah ada dari dahulu kala. Jika ditanya wujud nyata dari pola pikir dan pola tindak quantum leap untuk sajak, kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu quantum leap. Jika kita memikirkan quantum leap, maka kita akan dihadapkan dengan kenangan masa lalu terkait kejadian yang sudah terjadi yang sebaiknya dapat kita kembangkan. Apabila kita dapat menerapkan dengan baik, quantum leap bisa menjadi sebuah jalan bagi manajemen perusahaan untuk mempercepat dan mendongkrak kemampuan perusahaan dalam melipat gandakan kinerja perusahaan karena kita telah mempelajari dari yang sudah terjadi sebelumnya. Contohnya, di tahun-tahun sebelumnya, masalah yang paling banyak adalah belum melaporkan surat pemberitahuan atau SPT pada wajib pajak yang lupa nyetor PPN, di mana para pelaku ini belum dikenakan sanksi administrasi. Di tahap setelah melihat kejadian yang lampau, para pemeriksa pajak dapat menjadikan kejadian lalu sebagai evaluasi agar tidak terjadi kasus yang sama dan dapat dijadikan peningkatan pada setiap pemeriksaan pajak ke depannya. Menurut saya, kebaruan dan solusi alternatif untuk sajak adalah kebaruan berupa aplikasi wajib pajak yang memiliki sifat flexibility, accessibility, dan trustworthy. Dengan ketiga nilai ini, wajib pajak diharapkan dapat menjangkau seluruh kalangan wajib pajak dari mulai freelancer yang menjadi lebih fleksibel sebagai wajib pajak dan fleksibilitas dalam berkonsultasi pajak, akses yang mudah dalam penggunaan aplikasi untuk semua generasi, serta meningkatkan kepercayaan untuk meningkatkan patuh pajak. Bentuk yang harus dilakukan dengan cepat, terarah, dan terukur untuk sajak yang ditawarkan pada wajib pajak, contohnya jika terdapat error atau kesalahan data, harus direncanakan solusi dan kebijakan yang berlaku untuk mengatasi error data yang menyebabkan kesalahan data pada wajib pajak dengan mencadangkan database wajib pajak serta pengecekan dan maintenance secara berkala. Bentuk pelayanan prima dengan kemasan karya prestatif dan karya budaya di bidang sajak adalah memberikan pelayanan yang maksimal didukung dengan adanya kebaruan inovasi yang mengedepankan kenyamanan wajib pajak dalam mengakses inovasi diberlakukan tanpa menghilangkan unsur kebudayaan lokal pada setiap daerahnya. Wujud nyata dari pola pikir dan pola tindak quantum leap untuk sajak adalah adanya pola pikir dan pola tindak quantum leap ini menjadi suatu dasar perubahan radikal yang dapat dilakukan dengan cepat, khususnya dalam hal strategi, sistem manajemen, metode informasi, dan pengetahuan pada wajib pajak. Quantum leap menjadi lompatan untuk manajemen perusahaan dengan menetapkan target perusahaan di atas rata-rata sebagai contoh yang dapat
diterapkan, yaitu kantor pajak dapat menetapkan target pertumbuhan atau kenaikan angka wajib pajak yang melaporkan pajak tahunannya dan menjadikan diri untuk patuh pajak. Dengan adanya target tersebut, diharapkan manajemen pajak dapat memaksimalkan strategi dalam mematuhkan para wajib pajak agar tepat waktu dalam membayar pajak dan melaporkan pajaknya. Itulah penampilan dari proses internalisasi awal. Nah, selanjutnya kita masuk kepada tahapan socialization yang akan diwakilkan oleh 4 subgrup, yaitu Syaratu dan Safa, Kaila dan Naura, Sabrina dan Alia, Almaida dan Halo Mama. Syaratu. Halo juga Safa, hari ini kita mau diskusi tentang apa nih? Ini saat aku mau tanya, menurut kamu apa sih inovasi yang bisa diterapin dalam bidang perpajakan? Menurutku ya sesuai perkembangan di era saat ini sih, ada loh inovasi yang bisa dilakukan, contohnya penerapan digitalisasi teknologi dalam sistem administrasi perpajakan. Jadi nantinya para wajib pajak ini bisa melaporkan kewajiban perpajakannya secara online. Benar juga ya, kalau pakai sistem online seperti itu, pasti wajib pajak bisa lebih menghemat waktu dan tenaganya. Selain itu, dengan sistem pemungutan pajak secara online yang sederhana, tentunya membuat proses administrasinya lebih efektif dan efisien nih. Nah, kalau proses administrasinya sudah sederhana, berarti asas pemungutan pajak yaitu ease of administration sudah terpenuhi itu. Bisa-bisa ningkatin kepatuhan orang-orang buat bayar pajak nggak sih? Benar banget nih, pasti para wajib pajak, baik perorangan maupun badan, bakal lebih terbantu dengan adanya sistem seperti itu. Halo Naura, aku mau nanya nih tentang tugas proses internalisasi awal yang ditugasin kemarin itu loh. Halo juga, Kai. Oh iya ya, tugas mata kuliah kewirausahaan itu bukan sih? Iya bener Nau, kalau menurut kamu bentuk inovasi dan solusi alternatif dalam bidang perpajakan tuh kira-kira apa sih? Kalau menurut aku sih, bentuk inovasi di bidang perpajakan itu dengan mengembangkan suatu aplikasi online yang memudahkan wajib pajak sekaligus mencari peluang dengan memperluas bidang perpajakan hingga ke desa. Jadi nggak hanya kota-kota besar aja tuh yang kena. Oh bener banget tuh Nau, apalagi di era digitalisasi ini, bidang perpajakan juga harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat menunjang pelayanan bidang perpajakan bagi wajib pajak. Wah, menarik ya. Ternyata kurang lebih jawaban kita sama dong. Jadi, bentuk inovasi dan solusi alternatif dalam bidang perpajakan itu dengan membuat aplikasi online untuk menunjang pelayanan kepada wajib pajak dalam bidang perpajakan. Nah, menurut kamu, biar layanan dapat berjalan dengan cepat, terarah, dan terukur, itu caranya gimana ya? Tentunya dengan melakukan pengendalian dan pengawasan atas aplikasi yang telah kita kembangkan. Nah, buat caranya sendiri itu dengan selalu memperbarui fitur yang ada dan memperketat privasi data wajib pajak serta data-data konfidensial lainnya. Nggak lupa juga tuh dengan memperluas aksesibilitas aplikasinya biar bisa dipakai dengan berbagai perangkat yang mudah digunakan oleh masyarakat. Setuju, Kai. Kan akhir-akhir ini juga sering terjadi ya pemberitaan tentang marak terjadinya kebocoran data pribadi masyarakat yang akibatnya itu fatal. Maka dari itu, nah, aku ngerasa nih kalau Indonesia masih harus meningkatkan sistem keamanan pengawasan khususnya dalam hal data pribadi. Karena hal ini juga berpengaruh nih sama kepercayaan masyarakat untuk melakukan kewajiban pajaknya melalui sistem online. Kalau menurut kamu sendiri gimana, Nau? Kalau menurut aku sih, jika kita menjadi ahli media nih, dalam bidang pemeriksaan pajak seperti konsultan, pegawai petugas, ataupun akuntan pajak, kita dapat membangun fondasi atau membuat perencanaan yang selangkah lebih maju. Dengan melakukan pembaruan dan pengoptimalan terhadap fitur yang disajikan oleh aplikasi, dan melakukan pemeriksaan serta pengawasan terhadap keamanan data-data penting yang ada di dalamnya. Oh iya juga ya, Nau, sekaligus juga mempermudah aksesibilitas masyarakat dalam mengakses aplikasi perpajakan. Karena dengan semakin mudahnya akses dan penggunaan sistem online di masyarakat, hal ini juga bisa nih buat ningkatin kepatuhan wajib pajak untuk melakukan kewajibannya. Nah, terima kasih Debbie. Nah, kalau kita ngomongin mengenai pola pikir dan pola tindak quantum leap sendiri nih, Al, kayaknya ini nggak sih kayak pasti banyak banget kayak pertanyaan kayak emang apa sih quantum leap, emang pola pikirnya gimana, pola tindaknya gimana. Nah, di sini tuh udah ada nih kita mind mapnya gitu loh, kayak pertanyaan-pertanyaan yang kayak kita sharing aja kali ya. Mungkin aku pengen nanya dulu deh ke kamu, kalau menurut kamu sendiri nih kayak kan kita dari sub sajak ya, untuk bentuk pelayanan atau kebaruan pelayanan, solusi alternatif pelayanan sajak kepada wajib pajak tuh kayak apa sih? Al? Nah, iya bener banget Isan tadi kata kamu kalau solusi dan kebaruan dari sajak pastinya banyak banget kan. Cuman kalau menurut aku sendiri, kebaruan dan solusi alternatif untuk sajak itu bisa dari inovasi di bidang teknologi, yaitu dengan membuat aplikasi atau website yang dapat digunakan untuk memberikan informasi yang lengkap kepada siapa? Tentunya kepada wajib pajak, serta dapat memberikan konsultasi untuk mengisi segala bentuk urusan administrasi pemeriksaan pajak biar wajib pajaknya semakin ngerti atas alur-alur proses pemeriksaan pajak. Nah, kalau itu sih menurut aku ya. Kalau menurut kamu sendiri, gimana, Sam?
Nah, kalau menurut aku sendiri untuk pelayanan sajak yang ditawarkan kepada wajib pajak itu sih, hampir sama kamu. Jadi aku pengennya tuh kayak ada inovasi di bidang teknologi, entah itu lewat aplikasi, entah itu website online. Jadi di dalamnya tuh juga terdapat informasi secara lengkap nih kepada pihak wajib pajak mengenai alur proses pemeriksaan pajak tersebut. Sehingga, uang yang sudah disetorkan oleh wajib pajak itu bisa kelihatan nih hasilnya, bisa transparan. Jadi itu nanti supaya wajib pajak bisa ngelihat, apa namanya, "Oh ternyata wajib pajaknya udah sampai sini loh, oh udah sampai sini prosesnya," gitu. Kan kalau misalnya nanti ada hasil yang transparan juga enak ya bagi kedua pihak gitu. Jadi hasilnya lebih transparan dan nanti bisa dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak nih di Indonesia gitu, Al. Nah, terus ngomong-ngomong udah kan ini mengenai inovasi ya. Terus kalau misalnya yang namanya suatu alur proses kan nggak mungkin kayak semuanya bakalan bakal tetap statis, pasti kan ada kayak naik turunnya ya. Apa sih bentuk yang harus dilakukan nih dengan cepat, terarah, dan terukur bagi sajak yang ditawarkan pada wajib pajak sendiri? Kira-kira sih sama ya sama yang aku jelasin tadi, tapi boleh deh aku jelasin lagi ya. Jadi, kita tuh bisa ngembangin sistem dari aplikasi maupun website agar para wajib pajak sendiri dapat melihat dan memahami hasil pemeriksaan pajak secara benar dan terarah. Sehingga dengan demikian akan bisa mengurangi kecurangan dalam pemeriksaan pajak dan juga diharapkan dapat menciptakan hasil memuaskan serta transparan bagi wajib pajak itu sendiri. Kan kalau misalkan itu memuaskan wajib pajak sama transparan juga kan para wajib pajaknya bisa semakin patuh untuk membayar wajib pajak. Kira-kira dari aku begitu sih. Kalau misalkan kamu sendiri kira-kira gimana ya, San? Kalau aku juga sama nih, sama banget sama kayak jawaban kamu. Jadi, kalau misalnya kita membahas tentang inovasi itu sendiri ya, juga sama sih, semisal kayak ada inovasi itu terus dikembangin mungkin oleh pihak pemerintah yaitu DJP yang jadi pemungut pajak di Indonesia, itu bisa loh jadi apa ya, kayak salah satu cara untuk meningkatkan, daya tarik para wajib pajak untuk patuh membayar pajak. Karena kenapa? Balik lagi yang seperti tadi udah dijelaskan juga, kalau misalnya, para pihak wajib pajak itu sudah mempercayai, bisa mengerti dan juga bisa mengetahui step by step-nya seperti apa, itu kan pasti nanti bakalan, timbul rasa kepercayaan kepada pemerintah gitu loh. Sehingga mereka tuh udah nggak ada rasa curiga, nggak ada rasa, kayak, "Ih nanti pajaknya, buat apa ya, dipakai macam-macam," gitu-gitu tuh nggak ada. Jadi itu sih benar, apalagi kan ini kayak kalau kayak gini tuh jadinya inovasi yang, mengangkat aspek dari one step ahead itu sendiri, ya kan? Nah, terus ada lagi nih Alia, aku mau nanya ke kamu. Kayak apa sih bentuk pelayanan prima dengan kemasan karya prestatif dan karya budaya, terutama di bidang sajak, kepada pihak wajib pajak itu sendiri juga? Oke Sandrina, kalau kita ngomongin budaya sendiri sih pastinya bakalan seru banget ya. Apalagi dengan adanya pajak kayak gini kita bisa bikin sesuatu yang out of the box dan masih banyak lagi. Terus juga kita nggak boleh nih ngehilangin budaya lokal yang udah ada dari dulu. Salah satunya yaitu dengan cara kita melakukan sosialisasi terhadap masyarakat umum mengenai alur-alur proses pemeriksaan pajak dan pentingnya membayar pajak. Nah, caranya itu kita bisa menggunakan suatu pertunjukan teater kebudayaan sebagai alat informasi atau penyampaiannya. Halo Maca, gimana nih kabarnya? Baik dong, kamu sendiri gimana nih Alma kabarnya? Aku lagi sibuk ngerjain tugas kewirausahaan nih tentang cara berpikir quantum leap dalam aplikasi sajak. Wah, aku tahu tuh yang pengerjaannya menggunakan tahapan Sechi model kan? Iya betul tuh, Ca. Kalau menurut kamu bentuk kebaruan dan solusi alternatif untuk sajak yang ditawarkan kepada wajib pajak dalam aspek inovasi dan out of the box itu apa sih, Ca? Kalau menurut aku sih dengan adanya kemajuan dalam sistem perpajakan, seperti adanya pelaporan dan pembayaran pajak melalui aplikasi DJP online, itu memudahkan para wajib pajak. Kemudian dengan adanya kebaruan sistem kita dapat memonitor regulasi yang ada di perpajakan dan kompetitor agar nantinya kita memiliki nilai tambah dari pengetahuan kita tersebut dengan menerapkan cara berpikir out of the box itu. Kalau menurut pendapat aku, di dalam administrasi pemeriksaan pajak, salah satu inovasi yang dapat ditawarkan itu seperti menciptakan surat pemberitahuan hasil pajak dalam bentuk digital. Dan bentuk aspek berpikir di luar batasan yang dapat ditawarkan itu seperti berpikir mengenai permasalahan wajib pajak dengan menggunakan perspektif yang baru dan luas gitu sih, Ca. Wah, itu juga bisa tuh. Tapi nggak harus itu aja kan ya. Ada juga bentuk yang harus dilakukan dengan cepat, terarah, dan terukur untuk sajak yang ditawarkan kepada wajib pajak. Nah, kalau menurut kamu itu apa aja sih, Mak? Kalau itu, menurut aku sih, aku perspektifin diri aku sebagai konsultan pajak. Hal yang dapat ditawarkan sebagai konsultan pajak kepada wajib pajak itu seperti memiliki pemikiran yang selangkah lebih maju dalam melakukan pemeriksaan pajak dan menerobos atau memecahkan permasalahan-permasalahan wajib pajak.
Itulah tahapan socialization dari kelompok sajak. Selanjutnya kita masuk kepada tahapan eksternalisasi yang akan diwakilkan oleh Rafli, Zulfikar, Jihan, dan Pratama. Mari kita saksikan bersama. Halo teman-teman semua. Halo Halo Jihan. Jihan. Wah, tidak terasa ya kita sudah berada di penghujung tugas SC Model tahap externalization. Sebelumnya, kita beri aplaus dulu yuk untuk kita semua karena telah bekerja sama dengan kompak untuk mengerjakan tugas kelompok mata kuliah kewirausahaan dengan baik dan tepat waktu. Dan juga berkat atas bimbingan dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan kita yang terhormat kepada Bapak Bambang Sarwono. Eits, jangan lupa nih, setelah externalization, selanjutnya akan ada tahap combination dan juga internalization akhir. Betul sekali. Tapi ini teman-teman, semua di video, kali ini hanya sampai tahap externalization terlebih dahulu ya. Iya, karena kata Bapak Bambang, kita hanya sampai tahap externalization terlebih dahulu. Jika kita berhasil, lanjut ke tahap combination dan internalization akhir. Oh iya, sebelumnya kita telah menyimpulkan tahap socialization dengan pasangan kita dan pasangan lainnya. Menurut kalian, untuk yang pertama, bentuk pembayaran solusi alternatif untuk sajak yang ditawarkan kepada wajib pajak dalam aspek inovasi dan out of the box itu apa ya kira-kira? Nah, sebelumnya aku udah simpulin nih teman-teman. Jadi, kalau menurut aku sendiri, inti dari kebaruan solusi alternatif untuk sistem administrasi perpajakan adalah digitalisasi. Dengan adanya digitalisasi ini, tentunya dapat memudahkan para wajib pajak dalam melakukan kegiatan sistem administrasi perpajakan nih. Wih, menarik banget. Kira-kira apa sih contohnya? Yang pastinya kita harus eksis nih pada menggunakan teknologi, dan contohnya seperti membuat aplikasi atau website mengenai alur proses pemeriksaan pajak dan konsultasi online nih untuk membantu memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya guys. Setuju banget nih sama Rapli, karena pada bidang perpajakan juga harus menyesuaikan pada perkembangan zaman, agar pelayanan bidang perpajakan ini lebih efisien guna menghemat waktu dan tenaga. Yap, betul sekali. Selain itu, supaya peringkat Indonesia dalam Ease of Doing Business or EODB di dunia bisa lebih baik. Apa itu Ease of Doing Business? Jadi, teman-teman, Ease of Doing Business adalah indeks kemudahan bisnis yang dimana pada saat ini Indonesia terus menunjukkan prestasinya sebagai negara yang ramah untuk berbisnis. Saat ini, Indonesia berada di peringkat 73 dunia. Wah, keren banget ya. Semoga Indonesia tercinta kita selalu mengembangkan prestasi dalam hal berbisnis. Lalu nih teman-teman, apa sih bentuk yang harus dilakukan dengan cepat, terarah, dan terukur yang ditawarkan untuk para wajib pajak? Sesuai kesimpulan socialization dan dengan kesepakatan kami, penting sekali jika kita menerapkan sistem CRM atau Compliance Risk Management. Wah, ngomong-ngomong, Compliance Risk Management itu apaan? Jadi teman-teman, Compliance Risk Management pajak merupakan sistem untuk melakukan proses pengolahan risiko kepatuhan wajib pajak, serta sistem ini dijalankan dalam rangka membentuk risk engine atau penentu risiko untuk mendukung pengambilan keputusan di dalam internal DJP secara lebih efisien dan lebih efektif. Mantap nih sistemnya. Ini bisa mendorong wajib pajak agar lebih patuh dalam membayar pajaknya. Jadi nggak ada lagi nih guys, kecurangan dalam pemeriksaan pajak yang dimana ini sangat aman dan dapat memberikan hasil yang transparan serta lebih memuaskan. Oh ya, selain Compliance Risk Management yang telah dijelaskan oleh Jihan, penting banget nggak sih kita melakukan branding dengan perusahaan lain? Kalau menurutku sih penting ya, soalnya karena untuk menemukan kekurangan dan kelebihan perusahaan dalam pelayanan terhadap klien-klien kita nantinya, sehingga perusahaan dapat terus maju dan bertahan. Iya benar-benar. Jadi, kita bisa dengan cepat ya untuk mengambil suatu keputusan untuk apa yang kita harus lakukan jika perusahaan mengalami kemajuan ataupun kemunduran. Benar-benar. Aku masih penasaran banget, guys. Soalnya dari tadi apa yang kita bicarakan itu seru banget. Semangat banget nih aku untuk menggapai cita-cita aku menjadi konsultan pajak. Hahaha. Amin. Semoga apa yang kita capaikan, cita-cita kita tercapai. Amin. Amin. Oh iya, katanya Tama masih penasaran ya? Penasaran apa tuh? Jadi gini guys, menurut kalian bagaimana jika kita sebagai konsultan pajak dalam membentuk pelayanan prima dengan kemasan karya prestatif dan karya budaya? Kalau menurut aku, Tam, kita bisa aja nih melakukan penyuluhan terhadap wajib pajak, khususnya bagi wajib pajak yang bertempat tinggal di daerah yang kesadaran membayar pajaknya rendah. Setuju banget, jika kita sebagai konsultan pajak nantinya, kita bisa saja menginovasikan pelayanan tersebut tanpa menghilangkan budaya aslinya. Dengan itu, sebelumnya kita harus melakukan intervisasi, identifikasi, dan juga klasterisasi dulu agar kita tahu treatment dalam perpajakan yang kita ambil untuk daerah tersebut.
Jangan lupa, tentunya jika kita sebagai konsultan pajak dan terjun ke daerah sesuai dengan tempat tugas kita harus memberikan pelayanan yang bijak, adil, serta ramah agar wajib pajak di daerah sekitar tersebut dapat memperoleh tingkat kepuasan. Oke, jadi berarti penting sekali ya jika kita beradaptasi pada daerah setempat dan juga mengidentifikasinya, dan juga kita harus mengutamakan aspek hukum dan juga menghormati adat istiadat setempat. Dipikir-pikir, jika kita berhasil menjalankan tugas kita sebagai konsultan pajak, maka akan berdampak positif bagi pemerintah, dan khususnya Kementerian Keuangan dan DJP. Guys, seru juga nih kalau kita ngomongin wujud nyata jika sebagai konsultan pajak dengan konsep quantum leap. Karena zaman sekarang sudah canggih akan teknologi. Jadi kita bisa lapor SPT pajak tahunan nih di website DJP online dengan bisa memilih layanan e-filing. Jadi nggak perlu repot-repot lagi untuk datang ke kantor pelayanan pajak. Benar sekali. Konsep quantum leap ini bisa menjadi lompatan juga bagi manajemen perusahaan dengan menetapkan target perusahaan agar di atas rata-rata. Contohnya saja yang dapat diterapkan di kantor pajak dengan adanya target kenaikan angka wajib pajak untuk melaporkan pajak tahunannya. Karena dengan adanya target tersebut diharapkan manajemen pajak dapat memaksimalkan strategi dan mematukan wajib pajak agar tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Nah, setuju banget tuh sama Jihan. Selain manajemen pajak yang telah dijelaskan oleh Jihan, dikarenakan proses pemeriksaan pajak tentunya akan mengalami perubahan karena sesuai dengan perkembangan zaman. Konsultan pajak penting banget nih untuk berselancar di segi regulasi. Karena jika regulasi tidak dikembangkan, maka perusahaan konsultan pajak tidak akan bertahan lama. Pasti klien mencari lagi perusahaan konsultan pajak nih yang lebih tahu dibanding kliennya atau bisa dibilang lebih update dari perusahaan kita gitu. Oh, benar banget tuh. Berarti kita sebagai konsultan pajak harus selalu update dengan regulasi dong. Ya, agar dapat bersaing dengan konsultan pajak yang lain. Tadi, pendapat kita dan kelompok kita sudah sangat bagus dan variatif gak sih? Semoga hasil kerjasama kita bisa mendapat nilai yang bagus dari Pak Bambang ya teman-teman. Amin. Amin. Itu dia proses SECI model dari kelompok sajak. Kesimpulannya, bentuk kebaruan dan alternatif untuk sistem administrasi perpajakan yang dapat ditawarkan kepada wajib pajak adalah digitalisasi. Dengan adanya digitalisasi, ini tentunya dapat sangat memudahkan para wajib pajak dalam melakukan kegiatan sistem administrasi perpajakan. Sebagai konsultan pajak, kita harus eksis dan update dalam menggunakan teknologi, seperti membuat aplikasi dan website konsultan mengenai alur proses pemeriksaan pajak, sehingga dapat sangat memudahkan para wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, dan juga dapat lebih efisien guna menghemat waktu dan tenaga. Kemudian, adanya digitalisasi teknologi pada sistem administrasi pajak dengan mengembangkan sistem dari aplikasi maupun website agar pihak wajib pajak dapat melihat hasil pemeriksaan pajak step by step untuk dilakukan dengan cepat dan terarah dan juga terukur untuk sistem administrasi perpajakan, yaitu bisa dengan menerapkan CRM atau Compliance Risk Management berbasis skala prioritas yang dimana untuk melakukan pengendalian dan pengawasan atas aplikasi yang telah dikembangkan serta pembaruan dan pengoptimalian terhadap fitur yang disajikan. Dan penting sekali seorang konsultan pajak harus memiliki pengetahuan yang baik mengenai perpajakan dan paham mengenai regulasi di bidang perpajakan. Kemudian, harus melakukan suatu inovasi dengan tidak menghilangkan budaya lokal yang sudah ada sejak dahulu. Salah satunya yaitu melakukan sosialisasi terhadap masyarakat umum mengenai alur-alur proses perpajakan, pelayanan prima dengan karya prestatif atau karya budaya, mengutamakan hukum dan menghormati adat istiadat. Kemudian mampu menasihati wajib pajak, terutama yang tinggal di daerah yang memiliki tingkat kesadaran wajib pajaknya yang rendah. Selain itu, akan dibuka customer service secara online melalui aplikasi yang akan menjawab pertanyaan dan keluhan serta memberikan saran kepada wajib pajak dalam proses pelaporan pajak. Kegiatan ini dilakukan untuk semua wajib pajak tanpa adanya diskriminasi dalam format pelayanan yang sama. Kemudian, wujud nyata dari pola pikir dan pola tindak quantum leap untuk sajak yaitu digitalisasi di alur-alur administrasi perpajakan, yaitu dengan membuat sistem yang mudah digunakan, efektif, dan efisien bagi wajib pajak. Selain itu, konsultan pajak juga harus memperbanyak regulasi sosial khususnya dalam perpajakan yang dapat pengetahuan undang-undang perpajakan dengan baik. Selain itu, juga konsultan pajak juga harus memiliki pola pikir yang inovatif dan bersikap profesional sehingga proses pelayanan terhadap wajib pajak dapat dilakukan secara maksimal. Nah, sekian dari kelompok kami. Semoga bisa menambah pengetahuan kita bersama. Dan apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih.